Ku Bisa. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya mulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan langsung diputar oleh Master Control. Saya merinding nih kalau ingat lagu ini, berasa kayak balik lagi ke zaman muda, pakai seragam gitu, atau enggak ke GBK gitu ya, sambil megang tangan di dada. So, rekan-rekan sekalian, yuk kita resapi, inilah dia lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Master Control. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Wah, rasanya tuh udah berasa kayak di istana atau enggak di Gelora Bung Karno gitu ya. Aduh, jadi kangen lagi nonton bola buat timnas. Rekan-rekan sekalian, kali ini sangat spesial. Untuk itu, untuk pertama kalinya, kalau kampus-kampus lain ngasih PT itu tentang company profile-nya, UNJ ngapain? Ngasih company profile, udah terkenal, udah keren ya. Makanya yang akan ditayangkan abis Indonesia Raya dari UNJ adalah apa? Mars, Universitas Negeri Jakarta. Rekan-rekan sekalian, saya persembahkan kepada Anda semuanya dari Sabang sampai Merauke dan tentu saja teman-teman UNJ yang hadir di sini. Inilah dia Mas UNJ. Silakan Master Control. Jakarta dalam bakti kita.
Rekan-rekan sekalian, baru saja kita mendengarkan Mars WNJ untuk kita semuanya, untuk Anda semuanya. Kalau Anda bukan alumni WNJ, mudah-mudahan Anda punya anak kuliahnya di WNJ. Dan sampai seterusnya. Karena apa? Itu kampus sejuk banget, serius, gue nggak bohong. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, langsung saja ya, langsung saja. Kita akan disambut oleh dua opening speech keren. Yang pertama saya mempersilakan kepada Kepala UPT LBK, yaitu Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling. Correct me if I'm wrong, betulnya type ya? Yes. Tuh, mantap. Saya akhirnya tidak salah karena tadi waktu briefing kayaknya salah-salah mulu. Coret lagi, catat lagi gitu. Alhamdulillah kalau merasa itu sudah benar. Baiklah rekan-rekan sekalian, dengan sangat bangga saya dan ku bisa mempersembahkan inilah dia opening speech pertama Bapak Aib Badruzzaman. Kepada Bapak Aib, saya persilakan. Silakan. Terima kasih Mas Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh organize. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Taryudi STMT PhD. Yang saya hormati Ibu Fania MPD selaku Kepala Pusat Karir. Yang saya hormati Bapak Triana LX Designer and Performance Consultant. Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa WNJ yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan karena dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan, kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembekalan program magang. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya cintai, tentu kita sama-sama memahami bahwa kita hidup di dalam situasi post-globalisasi yang ditandai dengan kompetisi yang sangat ketat, hingga saya kira satu hal yang pasti dalam situasi seperti ini adalah sebuah ketidakpastian. Ya, uncertainty adalah sebuah kondisi yang menjadi ciri. Saya kira ada banyak pekerjaan yang dulu ada, sekarang tidak ada, yang dulu tidak ada, sekarang ada. Kecepatan perubahan baik dalam berbagai bidang, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang politik, termasuk dalam bidang karir, itu terjadi begitu cepat. Saya pikir kondisi inilah yang kemudian direspon cepat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Dikti, ya, dengan mengembangkan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Saya kira ini adalah sebuah langkah yang tepat, ya, di mana setiap anak bangsa, ya, mereka harus diberikan kompetensi yang membuat mereka mampu untuk beradaptasi secara cepat dengan situasi yang begitu cepat berubah. Ya, fleksibilitas ini, ya, yang kemudian menuntut kompetensi-kompetensi yang tidak lagi terpaku pada kompetensi hard skill, ya, tapi juga kompetensi yang sifatnya soft skill. Kemampuan Anda untuk belajar, ya, hal-hal baru itu adalah kompetensi yang sangat penting. Mengapa begitu? Ya karena boleh jadi apa yang Anda pelajari sekarang, begitu Anda lulus, situasinya sudah nggak begitu. Sehingga Anda perlu melakukan adaptasi terhadap setting pekerjaan baru Anda. Dan ini adalah sebuah keniscayaan yang mungkin setiap kita tidak lagi bisa menghindarinya. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan situasi-situasi tersebut. Nah, oleh karena itu, Unit Layanan Bimbingan dan Konseling, ya, Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu UPT yang diberikan tugas untuk memfasilitasi mahasiswa, ya, termasuk di dalam UPT LBK itu ada pusat karir, ya. Kami, Bu Fania terutama sangat concern sekali itu dengan memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk bisa membangun pengalaman karir sehingga mereka bisa menyongsong, ya, mempersiapkan karirnya secara baik.
ya kompatibel dengan situasi-situasi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu salah satu program yang kami selenggarakan yang digagas, dan terima kasih Kubisa ya sudah menjadi partner yang sangat baik ya, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Bapak dan Ibu dan juga mahasiswa yang saya hormati, saya senang sekali ya kegiatan yang kita selenggarakan pada siang hari ini ya, karena saya kira micro kredensial magang, kemudian studi independen bersertifikat yang ini kompatibel dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Kemdikbud, di mana nanti tentu pengalaman belajar yang mahasiswa ikuti ini akan dikonversi ke dalam bentuk SKS ya, kurang lebih 20 SKS. Nanti saya kira penjelasan lebih lanjutnya ya, lebih dalamnya Bu Fania akan bisa jelaskan ya, tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini program yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ya bisa betul-betul memanfaatkan program ini secara baik, secara optimal, mengikutinya secara terus-menerus ya, sehingga betul-betul memiliki pemahaman yang memadai tentang program magang dan juga studi independen bersertifikat. Pun nanti pada saat menjalani program ini mudah-mudahan juga mampu membangun pengalaman-pengalaman yang menunjang ya karir yang akan dijalani di kemudian hari. Sehingga karir yang dijalani itu mendatangkan kepuasan, kebahagiaan bagi setiap mahasiswa yang menjalaninya. Sekali lagi selamat ya Bu Fania sudah menggagas dan juga mempersiapkan kegiatan ini. Terima kasih juga kantor WR3 yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan Pusat Karir dan UPT-LBK, luar biasa. Kemudian juga terima kasih untuk Kubisa ya, Mas Habibi, luar biasa ya mempersiapkan kegiatan kita pada siang hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya atas perhatian dan juga keikutsertaannya dalam kegiatan pembekalan dan sosialisasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih Bapak Aib Badruzzaman. Terima kasih. Mantap sekali. Rekan-rekan sekalian, setelah kita mendengarkan opening speech yang pertama dari Bapak Aib Badruzzaman, kita akan melaju ke opening speech selanjutnya sekaligus untuk membuka ya, Rekan-rekan sekalian, saya sudah ditemani oleh perwakilan dari Wakil Rektor 3, Bapak Abdul Syukur, yang nanti akan diwakili, kata Bapak Aib, bocorannya tadi, calon pengganti di masa depan. Mantap ya. Senyumnya sudah merekah rekan-rekan sekalian ya. Masa depan cerah. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, saya persembahkan untuk Anda semuanya opening speech dari Universitas Negeri Jakarta yang kedua, rekan-rekan sekalian. Beliau merupakan seorang staf pengembang bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Negeri Jakarta. Rekan-rekan sekalian dari Sabang sampai Merauke, dan tentu saja rekan-rekan Sobat UNJ, saya persembahkan untuk Anda Bapak Taryudi. Silakan Pak Taryudi. Baik. Terima kasih Mas Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya di weekend ini gitu kan. Padat sekali kegiatan di bidang kemahasiswaan. Pagi ini juga sudah ada kegiatan lainnya gitu ya. Untuk itu terima kasih kepada pihak host ya dari Kubisa juga, dan tentunya Mbak Fania dan Pak Dr. Aib sudah berkolaborasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Pertama saya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang sore hari ini kita masih bisa diberikan nikmat ya, sehat tentunya. Alhamdulillah tadi juga rekan kita dari Mas Habibi juga dalam kondisi mendapatkan anugerah, istilahnya amanah putra keempatnya gitu.
Dan rekan-rekan semua yang ada di UNJ ataupun luar UNJ gitu di sini, kalau saya lihat partisipannya lumayan cukup banyak gitu ya. Pertama, dan juga saya sampaikan hormat saya kepada Bapak Triana sebagai LX Designer dan Performance Consultant, Bapak Ibu dosen yang sudah tergabung, dan juga para mahasiswa yang mengikuti sosialisasi pembekalan program magang dan studi independen bersertifikat. Nah, saya mewakili Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Abdul Syukur, SPD MSI, sangat mengapresiasi sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan baik di level internasional maupun di nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Karir dan UPT-LBK yang begitu padat di tahun ini gitu ya, dengan tenaga barunya dengan Mbak Fania, sehingga Pusat Karir semakin bergairah gitu kan. Kami mengapresiasi sekali Mbak Fania, Pak Aib, dan juga rekan sekalian bahwa kegiatan sosialisasi dan pembekalan program magang dan studi independen bersertifikat ini sangat sejalan dengan target Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di tahun 2001, yaitu untuk mempersiapkan dan membentuk para mahasiswa UNJ agar memiliki mental dan motivasi kerja yang kuat. Dan juga sejalan dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sekarang sudah berganti namanya, yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana mahasiswa memiliki kesempatan yaitu 1 tahun atau 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, yaitu di UNJ, dan juga paling lama 2 semester atau setara 40 SKS menempuh pembelajaran atau program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, salah satunya dan 2 mungkin ya, ada magang dan studi independen, yang itu merupakan program dari Merdeka Belajar ini. Dengan adanya program magang dan studi independen, tentunya itu akan mendorong para mahasiswa tidak hanya belajar di internal gitu, tapi akan merasakan pengalaman yang baik di dunia industri, yaitu melalui magang selama 6 bulan, ada yang magang bersertifikat seperti itu, atau magang-magang di industri apapun gitu ya. Nah, tentunya nanti akan dihargai dengan SKS gitu kan. Nah, kebetulan di kita di UNJ itu sudah dibuatkan pedomannya mengenai kampus Merdeka ini, tetapi untuk petunjuk teknis SKS-nya kita sedang merumuskan yang tepat seperti apa, sehingga mahasiswa akan semakin semangat ketika melakukan magang di industri, tidak hanya untuk menunaikan tugas, tapi mereka merasa mendapatkan SKS-nya gitu, seperti itu. Sehingga yang tadinya S1 misalnya 140 dikurang 20 kan, sehingga 120-nya masih dikerjakan di dalam kampus. Nah, tentunya kami sangat bangga ya dengan adanya program pembekalan ini, sehingga nantinya mahasiswa ketika akan melakukan magang ataupun studi independen sudah mempunyai ilmu atau keterampilan-keterampilan yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber di sini gitu kan. Makanya ini adalah kesempatan baik untuk kita semua dan juga mahasiswa sebagai bekal yang dipersiapkan. Tentunya ketika kita mau melamar magang gitu kan, sebagai mahasiswa tentunya akan bersaing dengan ribuan bahkan jutaan mahasiswa lainnya. Nah, tentunya sebagai mahasiswa UNJ dan dosen-dosennya juga harus sudah siap
bersaing di situ, seperti itu. Sehingga ketika nanti sudah magang selesai, kemudian mendapatkan SKS tertentu, sehingga cepat lulus dan bisa bekerja sesuai kompetensinya, gitu, seperti itu. Jadi sangat baik sekali program pemerintah ini dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kita jadi memerdekakan mahasiswa, gitu, seperti itu. Bukan hanya mendapatkan materi yang 140 SKS saja, tapi juga mempunyai keterampilan di luar kampus, seperti itu, dengan ada 8 pilar, ya, 8 program yang dicanangkan, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman semua mahasiswa yang ada di ruang virtual ini, tidak banyak yang saya sampaikan. Nah, melalui program ini diharapkan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar kampus dan menjadi bekal yang mantap sebelum terjun secara nyata di dunia kerja. Baik, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini, yaitu sosialisasi dan pembekalan program magang dan studi independen bersertifikat secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat mendapatkan ilmu yang manfaat, gitu kan, mengikuti kegiatan sampai selesai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Pak Taryudi, ya, calon wakil rektor 3. Wakil rektor 3. Amin dong Pak. Gimana sih? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Didoain loh sama saya yang baru dapat anak nih kan, siapa tahu saya baru dapat anak, Pak Taryudi dapat posisi baru. Manis jamu, mantap. Baiklah rekan-rekan sekalian, karena tadi sudah dibuka dengan opening speech dan juga buka secara virtual speech simbolik dari Pak Taryudi, kita akan menuju yang kita tunggu-tunggu, ya, yaitu 2 nih, ya. Ada sosialisasi micro credential dan juga pemaparan tentang CV and interview hacks dari gestar kita. Langsung saja kalau begitu, untuk micro credential socialization, yaitu saya akan mengundang untuk memberikan pemaparannya secara singkat 10 menit, yaitu Kepala Pusat Karir Universitas Negeri Jakarta, ya, salah satu yang termuda di Indonesia. Langsung saja kita langsung mempersilakan Mbak Fania Zulfa. Silakan Mbak Fania. Oke, terima kasih Mas Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Taryudi PhD selaku staf pengembang wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Yang saya hormati Bapak Dr. Aib Badrul Jamal MPD selaku Kepala UPT LBK UNJ, Bapak Triana selaku narasumber hari ini, dan Bapak Ibu pimpinan, baik dekan maupun korprodi maupun Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Apresiasi setinggi-tingginya ya untuk mahasiswa yang sudah join hari ini, yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan apa sih sebenarnya nih micro credential itu, apa sih magang dan studi independen bersertifikat itu gitu. Jadi hari ini saya akan coba paparkan secara singkat, jadi supaya teman-teman ini lebih dekat, lebih tahu gitu apa sih tentang program micro credential ini. Jadi program ini merupakan program salah satu dari rangkaian Kampus Merdeka, gitu. Jadi yang memberikan pengalaman kepada teman-teman semua untuk belajar lebih lama di industri, di mitra Iduka, gitu, di industri dunia usaha dan dunia kerja, yang memberikan waktu kurang lebih 1 sampai 2 semester. Nah, keuntungannya teman-teman, ketika teman-teman join dalam program ini, teman-teman akan terjun langsung dan dibimbing oleh dedicated professional mentor, gitu. Jadi nanti akan ada pembimbingnya, baik pembimbing dari mitra magang maupun dari dosen di kampus, gitu. Jadi programnya cukup padat karena nanti 1 semester itu akan dikonversi sebanyak 20 SKS. Seperti itu. Nah, mungkin di sini saya tidak akan paparkan terlalu saya di sini akan memberikan link ya. Di sana ada berupa
Bisa tolong di-share, operator? Kita bisa sama-sama simak dulu sebuah video singkat tentang microcredential. Jadi teman-teman punya gambaran secara utuh gitu. Dunia kerja terus berubah, mendatangkan tantangan baru bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Dalam dunia kerja, mendapati banyaknya perubahan dalam waktu singkat itu sudah biasa. Satu, kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Jadi ada program per modul ini membantu anak-anak supaya bisa lebih mendalami beberapa bidang yang mereka merasa lebih menarik. Dengan hadirnya para peserta magang di tempat kami, ini menciptakan ruang belajar yang baik, bukan saja untuk para pesertanya, tetapi juga untuk environment daripada perusahaan kami. Karena saya percaya keberagaman dari tiap-tiap pelajar akan menghasilkan kolaborasi yang inovatif yang akan berdampak besar pada perkembangan Indonesia. Kemendikbudristek hadir untuk memberdayakan mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan industri masa depan dengan program terobosan magang dan studi independen bersertifikat. Selama 1-2 semester, mahasiswa dapat melakukan magang dan studi independen di perusahaan kelas dunia dengan bimbingan mentor full-time dan kegiatan dalam kelompok. Untuk semester ganjil 2021, Kemendikbudristek telah bermitra dengan lebih dari 160 perusahaan ternama untuk menyediakan program yang inovatif, memasok praktik industri terbaik dengan kurikulum yang dirancang khusus untuk kampus Merdeka. Sehingga tersedia 15.000 lebih lowongan magang dan 5.000 lebih lowongan studi independen. Program-program mencakupi topik pembelajaran menarik dan terdepan seperti Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Cyber Security, dan Digital Product Development. Kesempatan untuk berpartisipasi terbuka bagi semua mahasiswa, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Daftar sekarang di platform Kampus Merdeka. Raih kemerdekaan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan aspirasi karirmu. Binus University siap untuk selalu mendukung program demi kepentingan anak-anak kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Program-program ini adalah transformasi yang kita inginkan. Mari kita sama-sama dukung program Kampus Merdeka. Oke, tadi kalau kita lihat dari videonya ada 15.000 teman-teman kesempatan magangnya. Sangat banyak kesempatan magangnya, jadi teman-teman dari sekarang sudah mulai bisa klik websitenya di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, di sana teman-teman bisa langsung memasukkan persyaratannya. Kalau ditanya syaratnya apa sih? Cuma 3 yang perlu diupload. Yang pertama CV. Oleh karena itu hari ini kita kerjasama dengan Kubisa untuk mempersiapkan CV sebaik mungkin untuk teman-teman. Gitu. Jadi yang pertama CV. Yang kedua di sana butuh daftar hasil studi atau transkrip teman-teman ya. Jadi program ini ditujukan untuk mahasiswa tahun ketiga dan tahun keempat. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan masuk ke semester 5 di semester ganjil ke depan, kemudian semester 7 ya, yang sudah melewati minimal semester 5, itu bisa mendaftar dalam kegiatan ini. Jadi dibutuhkan transkrip terakhir, dan yang terakhir sertifikat organisasi. Begitu. Jadi cukup dengan 3 itu, teman-teman masukkan ke dalam webnya, kemudian teman-teman bisa berselancar untuk mencari program mana yang kira-kira cocok bagi teman-teman. Tapi yang perlu dipahami adalah setiap tadi dipaparkan ada banyak sekali mitra, 160 lebih mitra yang ada. Dari mulai Telkom, tadi ada Grab, ada Traveloka, Shopee, bank, dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham value dari tiap mitra itu berbeda. Pastikan value-nya cocok dengan teman-teman, karena teman-teman akan menyelam di sana kurang lebih 1-2 semester. Gitu. Nah, mungkin di sini saya akan share pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Boleh dibantu slide-nya? Oke.
Jadi kita mulai dari timeline-nya ya. Jadi ini sudah dibuka teman-teman, kita ada di sini nih di proses pendaftaran di 8 sampai 15 Juli. Jadi teman-teman sudah mulai bisa akses webnya di sana sampai 15 Juli dan prosesnya akan terus berlangsung selama 1 bulan itu. Jadi teman-teman sudah bisa apply dan menunggu hasil pengumumannya. Jadi benar-benar diseleksi langsung oleh mitranya gitu. Dengan mengupload 3 berkas tadi, CV, kemudian daftar hasil studi atau transkrip nilai, dan tambahannya adalah sertifikat organisasi. Next. Baik, ini syaratnya. Nanti teman-teman akan saya berikan link untuk mengakses syaratnya. Kemudian, next. Nah, ini teman-teman, perlu dicatat linknya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kemudian panduan pendaftarannya teman-teman bisa akses di link berikut. Boleh di screenshot mungkin. Di link tersebut saya cantumkan ada proses-proses pendaftarannya. Jadi teman-teman tinggal ikuti seperti login mendaftar Facebook biasa begitu ya. Kemudian daftar dan masukkan data-data yang diperlukan. Begitu. Next. Nah, ini nih teman-teman yang sering ditanyakan. Ini sebenarnya beda nggak sih dengan program PNMB yang sudah dilaksanakan sebelumnya? Jadi program ini berbeda. Kalau di PNMB CI itu kan untuknya mayoritas adalah BUMN. Kalau ini banyak startup, kemudian multinational company yang juga join dalam program ini. Jadi programnya berbeda dan tambahannya ini akan dikonversi menjadi SKS. Begitu. Kemudian siapa yang akan melakukan seleksi? Jadi seleksinya langsung oleh perusahaan. Jadi tidak ada seleksi di kampus dulu. Jadi langsung teman-teman bisa akses webnya dan bisa mendaftar. Nah, yang jadi pertanyaannya lagi adalah boleh nggak mendaftar di banyak program? Nah, perlu teman-teman pahami. Jadi ini bentuk project. Jadi teman-teman ketika masuk ke dalam satu mitra, misalnya nanti magang di Traveloka gitu ya. Bentuknya adalah proyek yang mengharuskan teman-teman berkolaborasi dengan teman-teman dari kampus lainnya, gitu. Dan akan dibimbing oleh dedicated professional mentor yang tiap hari teman-teman harus mereport kegiatan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Jadi ada bentuknya laporan harian, mingguan, kemudian laporan di akhir semester, gitu. Jadi untuk magang ini, makanya tadi saya tekankan untuk teman-teman memahami value dari tiap perusahaan, dari setiap mitra. Jadi teman-teman nanti hanya bisa mengerjakan satu program dalam 1 semester. Tidak mungkin memecah 2 gitu kan untuk magang di 2 tempat. Jadi pastikan teman-teman daftar di tempat yang sesuai dengan passion, minat, bakat, dan sesuai dengan persyaratan yang tertera dari mitra tersebut. Nanti kalau kita buka link tersebut, setiap perusahaan sudah memaparkan value-nya, kemudian tanggal berapa durasinya, skill apa yang akan didapatkan ketika join dalam perusahaan tersebut gitu, karena setiap perusahaan sudah mencantumkan skill-skill apa sih yang akan didapatkan yang akan dikonversikan menjadi 20 SKS gitu. Pun nanti tim microcredential juga akan memfasilitasi teman-teman yang lolos untuk mengadakan Zoom meeting dengan prodinya gitu. Jadi akan difasilitasi untuk bagaimana sih konversi 20 SKS-nya gitu. Ketika teman-teman lolos, maka akan ada Zoom meeting untuk membicarakan konversi tersebut, begitu. Kemudian sistem kerja magangnya hybrid, jadi online dan offline. Pun nanti ketika teman-teman ditempatkan di luar daerah, jadi program ini kerjasama juga dengan LPDP, jadi teman-teman akan mendapatkan 1 kali tiket pulang pergi ke tempat magangnya, jikalau memang ditempatkan di luar kota, dan akan dapat uang saku juga, begitu. Nah, program ini dimulai pada bulan Agustus, jadi pendaftarannya sampai Juli, dan teman-teman diharapkan daftar di periode itu agar bisa mengisi KRS di semester depan untuk magang dan studi independen ini, jikalau lolos. Gitu. Jadi sudah disesuaikan dengan timeline di kampus. Next. Oke. Jadi kalau yang sudah ikut program lain bagaimana? Udah ikut kampus mengajar? Boleh ikut juga. Cuman tadi teman-teman, program ini bukan program magang yang ini benar-benar full time gitu. Jadi butuh teman-teman hadir di situ untuk mengerjakan berbagai proyek yang disediakan oleh mitra. Jadi memang tidak bisa membelah diri sebenarnya, apalagi
boleh nggak ikut magang juga, studi independen juga. Sebenarnya ini akan diselenggarakan dalam waktu yang sama. Jadi baiknya pilihlah satu yang sesuai dengan value, passion, dan minat teman-teman semua. Gitu. Untuk penempatannya, nanti dicek di webnya. Jadi setiap perusahaan beda-beda, ada yang di kantor cabang maupun di kantor pusat, itu sudah tertera di webnya. Dan nanti terakhir, program magang ini bersifat full-time dan dikonversi terhitung sebanyak 20 SKS. Next. Oke, tadi ya, bisa atau tidak apply di banyak perusahaan, apply-nya bisa teman-teman. Jadi di webnya tidak ada, kalau sudah mendaftar satu, tidak bisa mendaftar yang lain, itu tidak, tetap bisa. Cuman pastikan nanti pada saat pelaksanaannya, teman-teman hanya boleh magang, hanya dapat bisa melaksanakan magang di satu tempat pada satu waktu, dalam satu semester itu. Maka pilihlah yang paling sesuai dengan passion dan value teman-teman. Dimulai di tanggal 23 Agustus, dipastikan dalam periode ini sampai 15 Juli tadi ya, 15 Juli teman-teman udah mendaftar. Gitu, pasien sudah mendaftar, jadi teman-teman ketika sudah lolos, sudah bisa mendaftar KRS-nya sebagai mengikuti program microcredential ini. Begitu. Next. Nah, nanti teman-teman saat kalau ada kendala dalam proses registrasi bisa menggunakan fitur live chat. Next. Jadi ada fitur live chat ketika nanti login di webnya. Nah, di sini temukan gelembung obrolan bubble chat ini dan teman-teman bisa bertanya, karena memang ini programnya masih di develop ya teman-teman, masih suka banyak crash gitu, nanti teman-teman bisa langsung chat melalui fitur tersebut. Di follow juga IG-nya Magang Merdeka karena semua info update, sudah berapa pelamar, sudah ada berapa mitra, mitranya akan terus bertambah gitu. Next. Oke, tinggal tuliskan, klik bubble chat-nya dan tuliskan permasalahan yang ada dan ceritakan kronologinya. Next. Nanti tim microcredential akan membalas pertanyaan tersebut. Mungkin teman-teman sekarang bisa langsung buka kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Next. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk mendaftar kita butuh CV, kita butuh daftar hasil studi, kita butuh sertifikat organisasi. Oleh karena itu, UNJ bekerja sama dengan Kubisa untuk merencanakan pembekalan untuk teman-teman semua. CV dan interview tentu diperlukan untuk daftar dan untuk memastikan teman-teman diterima di mitra gitu ya. Kita butuh CV yang baik. Nanti saat CV-nya sudah lolos, kita butuh bagaimana sih interview yang baik gitu kan. Dan tips-tips lain yang diperlukan ketika nanti teman-teman sudah diterima magang. Seperti belajar beradaptasi di dunia kerja, memunculkan performa kerja yang baik, membangun kebiasaan positif, dan tips menghadapi konflik di dunia kerja. Gitu. Jadi kita akan adakan beberapa kali webinar untuk mensupport teman-teman semua, memberikan pembekalan untuk teman-teman bisa join dalam program magang ini. Gitu. Next. Oke, ini juga ada event berikutnya yang terdekat ya hari Senin ya. Jadi dalam seminggu ke depan kita akan full pembekalan untuk teman-teman semua. Kalau hari ini kita ngomongin CV dan interview, minggu depan kita akan ngomongin tentang bagaimana FGD dalam program magang ini, gitu. Next. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan bisa nanti masukkan ke dalam Instagram UNJ Career Center, Pusat Karir UNJ, untuk nanti kita adakan sesi Q&A mungkin ya, untuk teman-teman yang masih bingung tentang program magang ini. Mungkin untuk sekarang teman-teman bisa langsung masuk ke webnya, tadi di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, kemudian masukkan persyaratannya dan daftarkan. Untuk per hari ini, tadi saya cek dari UNJ itu sudah masuk sekitar 50 pelamar. Nah, semoga setelah hari ini, setelah sosialisasi ini, bisa lebih banyak lagi teman-teman yang akses, jadi kesempatan peluang 15.000 tadi bisa kita raih bersama. Begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Fania Zulfa untuk Anda semuanya. Baiklah. Terima kasih Mbak Fania, luar biasa sekali. Lengkap ya, lengkap sekali ya. Mantap. Rekan-rekan sekalian, setelah kita mendengarkan Mbak Fania, tentunya saja kita merasa bahwa program Kampus Merdeka dan juga teman-teman yang ada di belakang layar UNJ ini
sangat-sangat bukan hanya mendidik, tapi membantu teman-teman semua untuk bisa mendapatkan pekerjaan impian. Udah bikin program barengku bisa, udah bikin program Kampus Merdeka, udah bikin micro credential socialization-nya, sosialisasi magang gitu ya, dan segala macamnya, udah ada job fair juga. Jadi ikutin semuanya. Siapa tahu menurut saya ini akan menjadi banyak rezeki, ilmu dan pengalaman teman-teman yang akan digelontorkan di situ semuanya, agar bisa teman-teman mendapatkan pekerjaan yang kalau katanya Mbak Fania bilangnya pekerjaan impian. Wah, manis jambu ya, manis jambu. Oke, mantap gitu ya. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita akan beralih ke gestar kita pada siang menjelang sore hari ini ya. Siang menjelang sore hari ini kita akan ditemani oleh seorang, tunggu dulu. Nah, karena orang ini sudah hadir, jadi teman-teman saya pastikan, ya biasanya kalau anak kampus negeri gitu ya, hobinya tuh suka ngetes orang. Suka ngetes orang ya. Jadi tolong, saya juga penasaran sama dia ya, tolong tes beliau ya. Berikan pertanyaan sekeren-kerennya, bawa rasa penasarannya, taruh di kolom Q&A untuk orang ini dan juga berkenaan dengan tema kita yaitu CV and interview hacks ya. Ya, jadi pastiin untuk orang yang satu ini, orang keren yang satu ini ya. Sekali lagi saya perkenalkan dia teman-teman, yaitu seorang LX designer and performance consultant, salah satu yang termuda yang ada di Indonesia dan terkeren nih. Manis jamu, mana ada yang nggak keren sih kalau udah UNJ yang datengin, mana ada yang nggak keren sih kalau aku bisa yang datengin. Saya menjilat terus. Jadi saya tidak akan banyak bicara, langsung saja rekan-rekan sekalian, dengan sangat bangga saya dan ku bisa mempersembahkan inilah dia, Kang Triana, langsung dari Jakarta ya, bukan di Bandung ya Kang Triana ya, tapi di Jakarta sekarang ya. Bukan, bahkan nggak jauh dari UNJ. Bahkan nggak jauh dari UNJ, lagi di mana? Jangan-jangan yang lagi deket kuburan, deket kuburan. Bukan. Ya, kuburan Kemiri deket tuh kan ke UNJ. Sunan Giri. Oh iya. Apa di pasar? Iya. Rekan-rekan nih harus berbangga ya yang kuliah di UNJ ya. Saya itu kalau ngumpul sama teman-teman musisi dulu itu seringnya di UNJ. Orang-orang angkatan-angkatan saya di UNJ adalah orang-orang yang bertanggung jawab saya masuk ke dunia musik ya. Bahkan dari UNJ ya, yang tidak ada pada waktu itu, belum ada jurusan musiknya. Sekarang semenjak kalau nggak salah antara 2004 atau 2005 sudah ada tuh ya jurusan musiknya, mantap. Dan banyak pengajar-pengajar drum datang dari UNJ, makanya saya nggak bosan-bosan nongkrong di sana ya. Dan beberapa kali UNJ suka bikin, dan beberapa kali kalau pengen syuting kampus gitu ya, di UNJ juga tuh ya. Apalagi adem itu, teduh gitu ya, teduh mantep, manis jambu ya. Ya karena saya di sebelah istri saya, jadi saya tidak bisa bilang yang akan lebih jauh ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita langsung saja interview hacks and CV. Inilah dia rekan saya, Kang Triana, untuk Anda. Silakan, Kang. Oke, thank you Mas Habibie. Dan terima kasih Kubisa dan UNJ yang telah memberi kesempatan untuk saya berbagi di sore hari ini ya. Hari ini jam 3 kurang. Ya, posisi saya nggak jauh dari UNJ. Saya di Kayu Putih, di Kampung Ambon daerahnya. Banyak anak kos yang kuliah di UNJ, bisa daerah sini, cuma sekarang lagi sepi ya, gitu. Lagi sepi, kos-kosan semuanya lagi kosong rata-rata. Ya, UNJ sehari-hari kalau saya sekarang sih saya lebih banyak kerja di rumah, tapi kalau lagi zaman sering bekerja keluar, pasti lewat UNJ. Dan biasanya saya ketemu anak-anak UNJ di busway, di Pemuda, di halte UNJ. Oke, terima kasih. Kalau di list partisipan nih ada 163. Wow, luar biasa ya. Hari Sabtu sore-sore gitu. Semuanya pada semangat untuk ikut di webinar ini dengan Kubisa, dengan UNJ, dan tentu punya semangat yang luar biasa untuk dapat ilmu. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini ya, karena waktu kita terbatas, yang singkat ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham, lebih clear gitu, dan bahkan mungkin bisa menghasilkan CV yang ya syukur-syukur sekali bikin CV, sekali interview selesai semuanya ya gitu. Amazing. Mudah-mudahan bisa sampai ke situ. Tapi
yuk kita lihat nanti seberapa banyak sih yang teman-teman bisa implementasiin. Oke, saya izin share screen. Ya. Oke, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Habibie, nama saya Triana. Biasanya kalau teman saya manggil saya Kang Yana gitu. Kalau yang manggil saya Mas Yana, biasanya itu klien, customer. Nah, kalau lihat tulisannya mungkin nggak familiar, nggak common banget ini kerjaan ngapain sih ya gitu. LX designer, performance consultant, ngapain sih gitu. Saya banyak banget kerja bareng dengan teman-teman yang lulusan UNJ. Terutama yang lulusan dari teknologi pendidikan. Saya LX designer itu akronim, LX-nya kepanjangannya dari Learning Experience Designer. Tugasnya ngapain? Tugasnya kurang lebih kalau teman-teman di UNJ yang teknologi pendidikan atau kayaknya semuanya juga familiar gitu dengan instructional designer. Nah, kalau dulu biasanya kita disebutnya instructional designer, terus muncul learning designer, terus sekarang muncul lagi learning experience designer. Bedanya apa? Bedanya adalah cara berpikir gitu. Kalau dulu waktu instructional designer, waktu learning designer, fokusnya adalah bagaimana menghasilkan proses, program, pelatihan, pendidikan yang benar-benar bisa mencapai tujuan, bisa ke objektifnya nih program tuh apa, bisa dapat gitu. Nah, kalau sekarang mindset-nya mulai digeser para desainer itu. Kita nggak bisa hanya fokus tujuan, tapi kita perlu paham si learner-nya tuh kayak apa. Mereka butuh pengalaman seperti apa supaya mereka belajar. Sehingga muncul terminologinya agak geser, jadi learning experience. Gitu. Kurang lebih ini pendekatannya seperti UX, seperti customer experience. Mungkin kalau teman-teman yang suka programming dan bisnis familiar dengan kata-kata itu. Gitu. Dan selain itu, biasanya dalam proses bekerjanya memang karena saya lebih banyak bekerja dengan perusahaan-perusahaan, terutama di corporate university, di Pusdiklat, di learning center gitu. Itu kalau nama unit kerjanya ya kalau di perusahaan. Biasanya saya bekerja sebagai konsultan. Dan kalau di perusahaan yang namanya belajar itu tujuannya cuma satu, kinerja atau performance. Gitu. Jadi ini whole package aktivitas saya sehari-hari kurang lebih seperti itu, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, merancang program, bikin kurikulum, dan perintilan lainnya lah. Saya yakin mirip-mirip sama teman-teman semua. Oke, itu singkat. Nah, yang penting adalah apa sih yang mau kita bahas, kita diskusiin bareng-bareng. Yang mau saya share terutama ya, ada 4 hal. Pertama rekrutmen, CV, interview. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Tapi saya tambahin gitu. Kalau biasanya melamar, gimana caranya biar kita dilamar? Oke, tadi saya udah di warning sih. Hati-hati sama waktu ya. Oke, so mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat. Dan kita mulai yang pertama, rekrutmen. Saya ingin menjelaskan dengan analogi gitu. Analogi yang mudah-mudahan cukup sederhana untuk teman-teman bisa ikuti. Dan saya juga ngajak teman-teman untuk kalau mau terlibat di chat, mudah-mudahan saya bisa sambil baca. Ya. Bayangkan kalau teman-teman sedang jualan, atau saya yakin banyak yang sudah pernah jualan gitu. Terus menawarkan produk yang dijual itu ke temannya. Dan temannya akhirnya beli. Kira-kira gitu ya, kalau kita tebak-tebak, kita nggak nanya, kenapa sih teman kita beli barang atau produk yang kita tawarkan? Kalau punya pendapat, boleh tulis di chat. Ya. Kalau dari pengalaman saya, gitu, biasanya kalau kita nawarin ke teman, dia beli ke kita bisa karena dia kasihan sama kita. Waduh, kasihan. Gue beli deh. Gitu. Bisa juga memang ya dia senang sama kita, gitu. Bisa juga dia senang karena produknya. Ada yang bilang karena daya tarik. Karena support usaha dagang teman. Produknya cocok dengan yang kita mau. Karena kebutuhan, karena unik. Ya. Alasannya macam-macam, gitu ya. Gitu. Nah, kalau saya kumpulin beberapa aja, jadi kasihan, suka, ingin, butuh, gitu, unik, jadi suka, gitu, menarik, jadi pengen. Butuh ya apalagi itu jelas. Nah, kurang lebih itu juga yang terjadi di perusahaan. Kenapa orang direkrut? Emangnya ada karyawan yang direkrut karena kasihan? Ada gitu. Saya kenal teman saya yang entrepreneur gitu. Dia semua pegawai yang dia rekrut
gitu. Basically bukan karena skill, bukan karena kompetensi, bukan karena kemampuan, tapi karena rasa saya pengen bantu dia gitu. So kasihan dalam konteks positif, saya ingin bantu dia. Gitu. Ada nggak yang karena suka? Ya ada lah, banyak. Karena proses rekrutmen tidak pernah bisa 100% objektif. Karena kita menilai manusia, di mana variabelnya banyak. Pasti ada suka, tidak suka, dan itu normal. Seperti kita beli produk, ada juga kadang kita, ini produknya bagus tapi kita nggak suka. Teman kita beli produknya biasa aja tapi dia suka. Gitu. Itu normal. Gitu. Ingin, wah jelas ya, ada produk menarik kita ingin. Ada karyawan keren, perusahaan ingin, ada. Gitu. Makanya di perusahaan di industri rekrutmen itu ada headhunter yang kalau perusahaan bilang saya pengen rekrut dia gitu. Saya pengen rekrut orang seperti ini, tolong cariin. Nah, itu memang pengen dapetin orang yang kayak gini gitu. Jadi kalau ada orang kerja berprestasi terus kelihatan di dunia, nah orang akan ngincer dia, saya pengen dia jadi bagian dari tim saya. Itu terjadi gitu. Jadi di rekrutmen itu terjadi, dan yang paling sering terjadi adalah karena butuh. Kenapa ada iklan lowongan? Perusahaan butuh. Kenapa dia apply terus diterima? Perusahaan butuh dia. Butuh dan suka sama apa yang dia miliki. Suka dengan kemampuan yang dimilikinya. Terjadilah rekrutmen. Jadi buat teman-teman yang pernah jualan, kurang lebih mirip sebenarnya ketika teman-teman menjual barang dan teman-teman direkrut oleh sebuah perusahaan. Saya ingin nambahin satu analogi lagi. Nah, saya nggak tahu nih, ada yang udah pernah melamar, yang cowok-cowok ya, ada yang pernah melamar untuk dinikahi ya, gitu, bukan untuk pacaran, melamar untuk dinikahi gitu, ada nggak ya? Nah, saya ngajakin coba berpikir, kalau misalnya yang cowok boleh berpikir jadi cewek, gitu, tapi yang cewek silakan. Bayangkan ada beberapa laki-laki, ada beberapa pria melamar perempuan. Gitu. Yang perempuan bayangkan ada beberapa pria melamar Anda. Terus gimana kita memilihnya? Kan ada beberapa. Gimana cara memilihnya? Nah, mungkin yang akan dilakukan adalah dengan menentukan nih, membandingkan. Gitu. Misalnya, saya sukanya yang tinggi. Oh, yang ini pendek, berarti dia nggak lolos. Yang lolos adalah yang tinggi. Terus saya maunya dia yang kerja. Yang ini pengusaha, yang pengusaha nggak lolos, atau bahkan sebaliknya, si perempuan tersebut saya pengennya yang pengusaha, yang pegawai dia nggak lolos, gitu. Nah itu namanya kriteria atau klasifikasi atau spesifikasi yang teman-teman sering lihat di iklan-iklan lowongan kerja, gitu. Lulusan jurusan apa, IPK minimal berapa, dan lainnya, gitu. Itu persis seperti kalau seorang perempuan memilih beberapa pria untuk diterima jadi suaminya. Dia punya kriteria. Persis, perusahaan pun punya kriteria ketika dia harus menerima orang ini akan jadi bagian dari keluarga saya, nggak akan bagian dari karyawan saya atau tidak. Perusahaan punya kriteria. Apalagi untuk jabatan-jabatan tertentu, kriterianya akan makin banyak. Gitu. Nah, ini dua contoh ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk melihat rekrutmen nggak sekedar hanya bikin CV, nggak sekedar hanya datang terus di interview, pulang selesai. Gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi di situ adalah membuktikan bahwa kita sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Bahwa kita punya kemampuan yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Itu gambaran apa sih rekrutmen. Nah, oke, tadi itu konsep besarnya rekrutmen. Analoginya dari menjual dan dilamar atau melamar. Nah, sekarang kalau prosesnya sampai orang itu jadi karyawan, benar-benar jadi karyawan, itu seperti apa sih? Pertama kan keluar iklan, terus teman-teman yang mau kerja itu kirim CV. Yang terjadi di perusahaan apa? CV-nya diseleksi. CV-nya diseleksi, dipilih. Gitu. Mana yang cocok untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu interview. Jadi CV perannya hanya untuk meloloskan diri ke tahap interview. CV bagus belum tentu dia langsung jadi karyawan. CV bagus belum tentu dia langsung jadi karyawan. Gitu.
Setelah dia lolos seleksi CV, dia akan ketemu sama calon atasan atau biasa disebut user kalau di perusahaan. Gitu. Interview dengan user. Kadang-kadang di antaranya ada lagi interview dengan HRD-nya dulu gitu. Tapi biasanya interview dengan HRD relatif sebenarnya memvalidasi apa yang ada di CV. Jadi saya skip. Itu, saya masukkan yang krusial. Interview di user, terus kalau usernya satu, kalau atasannya satu, tidak punya atasan lagi, mungkin selesai interviewnya. Tapi karena seringkali kita ketemu sama atasan yang akan sering interaksi sama kita dan dia punya atasan lagi. Biasanya kita perlu ketemu lagi sama atasannya. Gitu. User kedua atau atasannya user kita. Gitu. Interview lagi. Kalau lolos, oke, baru kita masuk ke masa percobaan. Belum jadi pegawai, belum jadi karyawan. Gitu. Setelah masa percobaan, baru kita jadi karyawan. Nah, pertanyaannya apa sih yang terjadi di dalamnya? Ya di dalamnya sebenarnya kalau di CV yang diseleksi apa? Administratif. Sesuatu yang bisa terlihat di sebuah kertas. Sesuatu yang bisa terlihat di sebuah dokumen. Gitu. Selembar, 2 lembar, 3 lembar dokumen itu tidak mampu menggambarkan kemampuan seseorang secara nyata. Gitu. Makanya seringkali yang dilakukan oleh para rekruter pada tahap seleksi CV itu yang paling mudah adalah seleksi administratif. Gitu. Seleksi administratif maksudnya gimana? Ketika rekruter memasang iklan, ketika perusahaan membuat lowongan pekerjaan, dia kan akan bilang persyaratannya apa. Gitu. Begitu muncul CV, dia akan bandingkan apakah CV ini memenuhi persyaratan awal yang bisa diverifikasi secara administratif. Misalnya kebutuhannya S1 yang melamar D3, maka secara administratif dia tidak bisa lolos. Itu paling sederhana. Ada lagi yang misalnya batasan usia 25, 30, 35 gitu. Katakanlah yang batasan usianya 35, yang melamar 45, ya dia nggak akan lolos. Gitu. Atau untuk level top manajemen kadang-kadang ada batasan bawah. Minimum usia 35, maksimum usia 45. Yang melamar usia 25, ya nggak akan lolos. Dari sisi administratif. Kenapa administratif itu perlu dilakukan? Administratif itu dilakukan untuk mengantisipasi jika aplikasi yang masuk itu jumlahnya banyak. Sebelumnya saya kerja di Astra Honda Motor, gitu. Kami nerima surat lamaran itu zaman masih pakai pos, masih diamplopin, dikirim gitu. Itu sehari itu bisa 5 sampai 10 karung. Gitu. 5 sampai 10 karung surat lamaran, karung besar ya, beneran karung gede-gede gitu. Itu dan para petugas harus menseleksi itu. Tidak mungkin mereka bisa membaca semuanya secara lengkap satu persatu. Maka ini adalah metode paling efisien yang bisa dilakukan. Kalau hari ini rekrutmennya sudah melalui website. Biasanya kalau di website CV-nya tidak di-upload. Kalau yang sudah pakai platform ya, biasanya pelamar diminta mengisi di CV. Gitu. Oke, itu seleksi administratif. Setelah itu apa? Setelah itu sebenarnya mau ngecek kapabilitas. Kapabilitas maksudnya gimana? Dia bisa nggak sih ngerjain pekerjaannya nanti? Gitu. Bisa nggak sih? Di interview dia mau tahu bisa nggak sih dia bisa ngerjain pekerjaannya nanti. Kalau saya terima dia bisa nggak ngerjain? Gitu. Punya pengetahuan yang cukup, punya keterampilan yang cukup, punya sikap kerja yang baik atau tidak? Gitu. Terus balik lagi ke interview berikutnya sama. Terus di masa percobaan, loh sama. Di interview dilakukan lewat pertanyaan dengan menganalisa jawaban-jawaban dari pelamar. Tapi di masa percobaan dilihat semuanya. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melakukan pekerjaan, bagaimana sikap dia. Itu dilihat lebih lengkap. Kalau dia lolos, baru dia jadi karyawan. Ini prosesnya. Gitu. Ini prosesnya. Oke, masuk ke CV. Nah, saya ingin langsung aja kita membandingkan dua CV ini. Kalau sekilas ya terlihat mana yang lebih keren, mana yang lebih menarik mata. Gitu. Nomor 1 atau nomor 2. Kebanyakan
kita cenderung melihat nomor 2 kan ya gitu. Kalau nomor 1 itu cuma lurus biasa aja, kalau nomor 2 warnanya aja udah variasi, udah layoutnya macam-macam gitu ya, itu lebih menarik gitu. Oke. Tapi apakah itu yang membuat seseorang CV-nya lolos? Apakah karena visualnya menarik dia lolos? Gitu. Yang jauh lebih penting buat sebuah perusahaan adalah melihat isi di dalam CV-nya tersebut. Gitu. Oke, boleh nggak bikin CV yang layout-nya keren, menarik, warna-warni, pakai infografis gitu? Boleh. Dan justru perlu jika lowongan yang disasar adalah yang terkait dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita kreatif. Misalnya desain grafis, animator, dan lain-lainnya. Maka itu menjadi pendukung. Oh, ini adalah sebuah bukti. Buktinya dia bikin CV aja kreatif. Buktinya dia bikin CV aja menarik. Bikin CV aja keren. Gitu. Tapi kalau kita bandingkan isinya, yang nomor 2, ada pengalaman nggak? Gitu. Pengalaman magang kah? Seperti yang tadi diceritakan gitu ya, yang sedang jadi program di Kemendikbud. Atau pengalaman profesional lainnya gitu. Tidak. Gitu. Sedangkan nomor 1 itu ada. Kalau dari sisi tersebut, maka nomor 1 jadinya lebih unggul dengan nomor 2. Gitu. Nah, apakah terus ini artinya kita mengabaikan, udahlah bikin CV nggak harus nomor 2? Nggak, bukan begitu. Yang perlu dilihat adalah kualitas CV tidak ditunjukkan dengan desainnya, tapi ditunjukkan dengan isinya. Apa isi CV? Isi CV adalah siapa kita dan apa kita di masa lalu. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita pelajari. Itu CV. Gitu. Seperti apa gambaran kita di masa lalu ditunjukkan dari CV ini. Oke, isi CV saya kelompokkan secara sederhana ada 2. Gitu. Yang pertama yang umum. Yang umum itu apa? Data diri dan pendidikan. Nama, tempat tanggal lahir, foto, gitu. Alamat, email, nomor telepon. Itu data pribadi yang wajib ada, terutama alamat, email, nomor telepon gitu. Jangan sampai CV kita bagus, isinya penting buat perusahaan, tapi kita nggak bisa dihubungi sama sekali. Dan pastikan juga nomor yang kita masukkan adalah nomor yang memang mudah untuk dihubungi. Gitu. Kalau teman-teman punya preferensi untuk dihubungi, gitu, bisa dituliskan di cover letter. Gitu. Jadi kalau teman-teman mengirim via email atau masih ada nggak ya via pos? Kayaknya enggak deh. Umumnya via email ya. Via email, CV-nya di attach, cover letternya adalah body emailnya itu. Gitu. Teman-teman boleh kok menyatakan bahwa saya bisa dihubungi di nomor ini antara jam sekian sampai jam sekian. Gitu. Itu nggak kenapa-napa. Oke, data diri, terus pendidikan. Gitu. Pendidikan tidak harus semua pendidikan dimasukkan gitu. Pendidikan SD, bahkan TK, SD, SMP gitu. Sebenarnya apa relevansinya dengan pekerjaan? Jadi teman-teman perlu melihat pendidikan mana yang punya hubungan dengan jabatan yang dituju, dengan pekerjaan yang dituju. Gitu. Kalau tidak punya hubungan, nggak ada hubungannya, ini nggak penting dikasih tahu juga nggak ngaruh gitu. Lebih baik dikeluarkan. Nah, yang spesifik adalah yang terkait pekerjaan yang mau dituju. Mau melamar jadi katakanlah ya contohnya ya itu e-learning designer gitu, yang bikin konten-konten e-learning. Mau melamar ke Kubisa untuk jadi e-learning designer gitu kan. Kubisa salah satunya kan menyediakan ini kan konten e-learning. Nah, yang ingin dilihat adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa orang ini memang bisa bikin e-learning. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari pengalaman dia. Dia pernah bikin apa? Atau dia pernah ngerjain apa? Gitu. Nggak selalu pengalaman itu sesuatu yang berhasil ya. Gitu. Kalau berhasil jadi prestasi, jadi karya. Gitu. Tapi bisa aja cuma kita ngerjain, kita bagian dari sebuah tim. Gitu. Kita bikin apa? Kita punya keterampilan apa? Itu perlu ditunjukkan di CV itu. Dan akan lebih baik kalau memang kita punya prestasi dan karya. Tapi ingat, perlu spesifik, artinya perlu nyambung dengan jabatan yang dituju. Jangan nggak nyambung. Gitu. Jadi, misalnya kita melamar jadi tadi e-learning designer. Terus pengalaman yang disampaikan apa ya? Pengalaman di Karang Taruna gitu.
bukannya salah, tapi tidak mendukung teman-teman untuk dapat kesempatan di interview karena nggak nyambung dengan jabatan yang dituju. Itu kurang lebih isi CV. Nah, ini yang sering ditemukan ya, kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan. Ada banyak sih, dan saya rasa belum tentu ini semuanya lengkap. Tapi kira-kira inilah yang sering muncul. Yang pertama ini, melamar tidak sesuai syarat administrasi. Ngotot banget gitu. Ada jabatan, saya bisa, saya mampu. Tapi dia minta S1, saya D3. Terus ngelamar, terus nggak dipanggil, dan marah-marah. Oh, tolong lihat dong gitu. Dari awal juga masalahnya seleksi awalnya adalah S1 gitu. Ya, bukannya berarti kamu itu nggak bisa, bukan gitu. Tapi sayangnya karena pelamar banyak, mau nggak mau harus dilakukan seleksi secara administrasi dulu. Kalau pelamarnya cuma 5, mungkin perusahaan bisa dengan mudah mengabaikan itu. Artinya, oh kalau gitu berarti lulusan itu bisa tidak saklek. Bisa iya, bisa tidak gitu. Ada perusahaan, ada rekruter yang saklek, ada perusahaan yang longgar. Cuma intinya karena teman-teman nanti akan melamar sebagai seorang fresh graduate, sebaiknya ikuti dulu aturan yang secara administrasi tersebut. Terus yang berikutnya, foto tidak profesional gitu ya. Jadi fotonya kayak K-pop gitu ya gitu. Atau ya foto-foto model, foto-foto artis gitu, gayanya gitu ya. Yang lain ngetren sekarang. Ya, kita perlu menempatkan kan ini mau melamar untuk bekerja secara profesional, ya paskanlah fotonya. Typo perlu memperhatikan, perlu lebih teliti ya untuk bagian teks-teks yang kita tulis. Nah, ini juga sering teks karena ingin memasukkan banyak, akhirnya teksnya jadi kecil-kecil, jadi nggak kebaca. Gitu. Sebaiknya kalau saran saya, setelah save as PDF, tunjukkan, kita buka lagi, terus kita lihat, kita kesulitan nggak sih membacanya? Artinya butuh effort nggak sih untuk membacanya? Kalau butuh berarti kurang besar. Gitu. Atau kita menampilkan informasi yang terlalu privasi gitu. Contohnya apa ya? Contohnya yang hubungan dengan keluarga gitu ya, misalnya anak ketiga, nggak penting juga sih gitu itu dikasih tahu gitu. Walaupun mungkin ada interviewer yang suka nanya kayak gitu, tapi sebenarnya nggak terlalu pengaruh terhadap dia diterima atau enggak. Gitu. Jadi kenapa kalau yang nggak perlu kita keluarin? Karena kita memang butuh menyederhanakan CV, karena rekruter kita nggak punya waktu yang banyak. Informasi nggak relevan tadi sudah dicontohkan ya sebelumnya di yang spesifik, terlalu objektif tuh jadi kalau misalnya kita nulisin pengalaman bagian dari project, ikut terlibat di project A, udah gitu. Nah, nggak cukup kalau kita cerita pengalaman, perlu ada deskripsi singkat di project itu kita ngapain. Kita magang di perusahaan A, gitu. Di perusahaan itu kita ngelakuin apa, itu perlu kita cantumkan. Jujur ini masih sering dengar cerita gitu dari teman-teman rekruter yang nemuin begitu udah berhadapan-hadapan di interview dan ketemu sih kalau ini informasinya nggak valid yang apa di teks, atau ya memang dia masih lolos di interview tapi udah kerja akhirnya ketahuan gitu. Nggak banyak sih orang yang melakukan ini, cuma saya ingin mengingatkan aja karena ternyata masih ada yang melakukan seperti ini gitu. Nah, satu CV untuk semua lowongan. Jadi by template terus kirim semua gitu. Kalau kita ngirim ke ke jabatan yang sama nggak masalah gitu. Tapi kalau kita ngirim ke pekerjaan yang beda-beda, nah jadinya sayang gitu. Karena isinya akan campur kan. Kita akan campur, spesifikasi kita akan campur-campur gitu. Pengalaman kita akan campur-campur dan itu justru tidak memperkuat alasan untuk kita diterima. Lebih baik kita masukkan yang memang benar-benar mendukung supaya perusahaan percaya bahwa kita adalah orang yang tepat. Terlalu kreatif, sulit dipahami, jadi pakai visual, infografis, segala macam, pakai bar, pakai chart gitu. Tapi akhirnya membuat rekruter butuh effort lebih untuk ngerti gitu. Nah, perlu dipilah deh, mana yang memang mau divisualisasi keren, tapi mana juga yang perlu disederhanakan supaya rekruter mudah. Oke, ini yang tips dari saya yang penting jujur ya, pastiin yang ditulisin itu memang apa adanya, fakta, mudah dibaca, dan singkat.
gitu. Jadi kalau teman-teman fresh graduate umumnya 1 lembar juga cukup. Gitu. Singkat, nggak perlu dipanjang-panjangin, nggak perlu dikeren-kerenin. Apa adanya aja. Oke, kita masuk ke interview. Di interview sebenarnya tujuan paling penting adalah ini, mempertanggungjawabkan isi CV. Itu kenapa pastikan CV-nya memang apa adanya, jujur gitu. Karena yang pasti pertama dicek adalah isi CV waktu interview. Ditanyain soal isi CV dulu, startingnya dari situ. Setelah isi CV biasanya perusahaan yang tadi user itu mau memastikan bahwa orang ini punya kapabilitas yang cukup untuk bekerja. Pengetahuannya cukup, keterampilannya cukup, perilakunya sesuai. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan yang terkait konteks pekerjaan. Misalnya, kamu pernah nggak melakukan ini? Caranya seperti apa? Kamu pakai metode apa? Gitu. Kenapa pendekatannya seperti itu? Biasanya dimulai seperti itu. Atau dia akan nanya, ketika di dalam CV-nya ada pengalaman melakukan. Oke, di sini kamu apa yang kamu lakukan? Oke, ketika kita menjawab kita melakukan A, B, C, D, itu sebenarnya sedang memvalidasi. Oh, dia tahu ini, dia tahu ini, dia tahu ini. Terus dia masuk lagi ke dalam. Yang ini, yang katakanlah, misalnya, oh saya bikin video pakai Adobe Premiere Pro misalnya. Terus dia akan nanya lagi si usernya gitu. Kalau supaya transisinya seperti ini, gimana caranya? Nah, itu dia mau ngecek. Dia mau ngecek seberapa jauh pengetahuan dan keterampilan. Atau dia nanya Excel, atau dia nanya hal-hal yang spesifik terkait pekerjaan tersebut. Itu intinya, user itu yang interview cuma mau tahu orang ini, kalau saya terima, dia bisa melakukan pekerjaan itu atau tidak. Nah, melihat paling sederhana dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Gitu. Dan bagaimana cara tahunya adalah dengan bertanya. Apakah pertanyaan itu akan memberikan jawaban 100%? Tidak. Tidak 100% kita bisa meyakinkan. Karena itu ada tahap probation atau percobaan. Disitulah kita meyakinkan 100%-nya. Oke, ya. Tadi salah, dan pengalaman ya, gitu. Pengetahuan biasanya ngecek pengetahuan, keterampilan, perilaku adalah dengan ngecek pengalaman, gitu. Oke. Dengan berbekal itu semua, maka tujuan kita yang paling penting ini. Jadi kalau teman-teman sampai tahap interview, tujuannya adalah satu, meyakinkan rekruter siapapun itu, entah HRD-nya, entah calon atasannya, entah atasannya calon atasan, tujuannya adalah meyakinkan bahwa kita adalah orang yang tepat. Bukan ingin memperlihatkan bahwa kita keren, bahwa kita hebat, bukan. Tapi ingin menunjukkan bahwa kita orang yang tepat. Nah, itu tadi CV dan interview ya. Mudah-mudahan bisa cukup ngasih gambaran gitu. Memang belum masuk ke hack-nya. Hack-nya akan saya simpan di akhir. Cuma saya ingin nambahin satu. Ini. Direkrut. Bayangkan, kebayang nggak sih? Teman-teman nggak perlu apply terus direkrut. It's happened to me ya. Saya terjadi 2 kali saya, artinya saya tidak, yang satu saya benar-benar bekerja di situ, yang satu enggak. Tapi saya rekruter menghubungi saya nggak apply, gitu. Saya ditawari, gitu. Dan ya dua-duanya perusahaan yang multinasional, gitu. Yang multinasional, yang satu bahkan perusahaan internasional, gitu. Oke, kenapa saya bisa direkrut? Sederhana, sosial media, gitu. Sosial media, yaitu yang waktu itu saya direkrut lewat LinkedIn, dari LinkedIn. Dari 2 tahun sebelum saya direkrut, saya aktif di LinkedIn tersebut. Saya rutin memposting pengetahuan saya di LinkedIn tersebut. Bahkan tidak jarang saya memposting pengetahuan saya pada konteks-konteks tertentu, gitu. Dan kebetulan yang rekrut itu adalah saya pernah ngebahas di bisnisnya dia, gitu. Saya nggak sebutin perusahaannya, gitu. Saya pernah menuliskan sesuatu yang nyambung ke perusahaan tersebut, gitu. Entah saya nggak tahu karena itu atau tidak, gitu. Tapi itu yang saya rutin lakukan selama 2 tahun sebelum saya dapat kesempatan untuk direkrut. Lama ya 2 tahun. Gitu. Ya, saya bikin konten tujuannya sih sebenarnya bukan untuk direkrut, tapi saya dapat insight gitu. Ternyata dengan kita aktif
di sosial media, ternyata itu menumbuhkan kesempatan kita untuk berjejaring dan menambahkan personal branding kita sehingga mempermudah orang untuk percaya dengan kita. Ketika rekruter butuh dan dia ketemu profil kita, dia akan lebih mudah percaya kita. Dan terjadilah gitu. Saya ketemu sampai interview dan sempat saya kerja di salah satunya itu. Nah, jadi tipsnya gimana kalau pengen direkrut? Kalau pengen direkrut ya teman-teman bisa menggunakan berbagai sosial media gitu. Mau pakai YouTube ya boleh gitu. Tentu tujuannya bukan untuk jadi YouTuber gitu. Ingin jadi bikin konten di YouTube tujuannya adalah untuk memberikan portfolio. Jadi nanti ketika ngirim CV boleh masukin juga gitu link YouTube di situ. Dan ketika rekruter masuk ke YouTube di situ, isinya adalah sesuatu yang relevan dengan pekerjaan yang dituju. Balik lagi, relevan dengan pekerjaan yang dituju. Gitu. Kalau misalnya pekerjaannya data analitik gitu ya, terus isinya adalah bagaimana ngedit video, ya nggak nyambung gitu. Konten kita di sosial media soal ngedit video, tapi kita mengirim aplikasi untuk jadi data analitik, nggak nyambung. Jadi perlu nyambung nih. Teman-teman mau ngelamar apa? Ngelamar untuk jadi HRD, ngelamar jadi guru, ngelamar jadi apa? Ya konten di sosial medianya apapun itu, YouTube ataupun Instagram dan lain-lainnya perlu nyambung. Gitu, perlu relevan. Atau kalau tidak sosial media, teman-teman bisa bikin blog, personal blog yang isinya adalah portfolio gitu. Kalau di CV kan portfolionya terbatas, hanya bisa ngasih mungkin 2-3 kalimat untuk menjelaskan. Mungkin kalau di sini kita bisa katakanlah ini Anpuh, salah satu yang saya saya banyak belajar dari dia soal e-learning. Kita bisa mungkin screenshot karya-karya kita atau bahkan bisa upload gitu. Kalau memang karyanya boleh di-upload dan disebarluaskan, ya kita upload saja gitu. Misalnya kita jago bikin slide gitu, ya kita upload dan slide-nya boleh diakses orang banyak, ya kita upload, biarkan saja orang bisa mengaksesnya gitu. Tapi kalau enggak, minimal ada screenshot-nya, ada visualisasinya, sehingga orang bisa lebih mudah percaya. Syukur-syukur ada testimoni dari orang yang bekerja sama dengan kita di situ. Tuh. Kalau saya sementara masih di LinkedIn gitu, walaupun tahun-tahun ini saya sudah nggak terlalu aktif. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang dapat pekerjaan karena aktif di sosial media. Gitu. So, ini tips kalau teman-teman mau direkrut, bisa lakukan itu. Nah, terus hack-nya gimana? Bikin CV udah keren, udah bagus, udah ngikutin apa yang tadi dicantumkan. Interview udah ngikutin, terus masih belum keterima. Hack-nya gimana? Di awal, tadi kan sempat ditunjukkan prosesnya. CV tujuannya adalah untuk bisa diinterview. Syaratnya harus bisa lolos dari kriteria klasifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau kita nggak lolos karena CV, maka bagaimana kita melengkapinya? Belajarkah, short course kah, gitu, ambil course-course dari Coursera dan lain-lain kah, gitu. Atau kita magang, nggak hanya mengandalkan yang tadi dari Kemendikbud, kita juga cari magang di tempat yang lain gitu. Itu meningkatkan pengetahuan kita, pengalaman kita, akhirnya meningkatkan capabilities kita. Sehingga ketika kita ketemu di interview, orang jadi semakin mudah percaya. Gitu. Jadi kalau mau hack CV, bukan di CV-nya diutak-atik, tapi utak-atik diri kita. Caranya, tambahkan pengetahuan, tambahkan keterampilan, tambahkan pengalaman. Terus selain kita menambah kemampuan diri kita, yang berikutnya adalah riset. Tadi sempat disinggung tuh, waktu share soal micro kredensial. Perlu riset value di perusahaan tersebut seperti apa. Sama, kalau kita mau apply, kita perlu riset jabatan ini seperti apa, industri di jabatan ini seperti apa. Mereka tuh sebenarnya aktivitas secara rinci sehari-hari itu ngapain, output pekerjaan mereka tuh apa. Si budaya di perusahaan itu penting. Dan lebih penting adalah value dari pekerjaan tersebut di perusahaan. Gitu. Kalau perusahaannya mungkin tadi startup digital, gitu, maka programmer value-nya mungkin jelas. Tapi terus kalau kita ngelamar jadi HRD, value-nya di mana? Nah, kita perlu riset dan harus bisa menjawab itu.
Sehingga ketika interview kita bisa menjelaskan bahwa kita datang ke sana bukan untuk bekerja, tapi kita datang ke sana untuk memberikan sesuatu. Sesuatu itulah yang akhirnya bisa membantu perusahaan tersebut jadi makin baik. HRD bisa membantu apa? Oh, bisa membantu banyak. Gitu. Bisa membantu meningkatkan kompetensi, bisa membantu memperbaiki sistem, bisa membantu memperbaiki proses komunikasi di organisasi, bisa membantu membangun budaya di organisasi. Nah, itu kita perlu tahu dan paham sebelum akhirnya kita apply ke perusahaan tersebut. Oke lah, mungkin kita kirim CV duluan, tapi kita mesti riset, mempersiapkan diri kalau kita keterima. Akan lebih baik kalau sebelum kirim CV kita sudah riset, sehingga semua yang ada di CV itu relevan, nyambung. Gagal, dapat ngirim CV nggak dipanggil. Di interview nggak berlanjut. Gitu. Gagal itu berarti kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Kesempatan untuk nyari perusahaan lain yang mungkin lebih tepat buat diri kita. Jadi gagal ditolak itu bukan berarti kita tidak berkualitas, bukan berarti kita jelek, bukan berarti kita tidak beruntung. Tapi gagal justru kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Kesempatan kita untuk meningkatkan kapabilitas diri kita. Karena dengan kita bisa meningkatkan kapabilitas diri kita, maka siapa yang akan menolak kita? Jadi benar-benar bagus, jadi benar-benar baik, jadi benar-benar yang terbaik untuk pekerjaan yang mau kita sasar, sehingga mereka nggak pernah punya alasan untuk nolak kita. So good, so they can I know you. Oke, itu dari saya. Terima kasih semua, mudah-mudahan bisa membantu. Saya kembalikan lagi ke Mas Habibie. Luar biasa, terima kasih. Nah, Kang Triana kok jadi emas sih? Kang Triana ya. Mantap, manis jamu. Rekan-rekan sekalian, mana sih? Start my video. Susah amat. Nempel di jari, susah amat. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita tadi sudah bersama dengarkan Kang Triana untuk memberikan CV and interview hacks yang sangat menarik ya. Buat saya sangat menarik. Tapi ada pertanyaan dari saya dan juga beberapa teman-teman yang pernah datang di 25. Ini episode ke-25, berarti di 24 sebelumnya, di 24 episode sebelumnya. Perihal the power of orang dalam gimana ya? Dan itu hampir semua episode itu ada pertanyaan seperti itu. Baru kali ini di UNJ tidak ada bagus, berarti Anda siap. Berarti Anda siap untuk melawan the power of orang dalam ya. Ya. Jangan menyerah ya. Nanti mungkin saya juga akan mengakhirinya dengan bertanya seperti itu ya. Bagaimana kalau kita, bukan kita deh, bagaimana kalau adik-adik ya, kita dari UNJ ataupun yang dari Sabang sampai Merauke yang ada di kolom Q&A ini bertanya seperti itu. Bagaimana kalau kita melawan the power of orang dalam nih? Kayaknya tuh mantep jiwa banget gitu ya. Apa kayaknya rasa batin tuh terbakar. Ada yang selebay itu Mas, bertanya Mas, sumpah. Terbakar ya. Bukan lagi ya kan. Mungkin Bunda Nelly nanti bercerita-cerita deh sama Kang Yana gitu ya, bagaimana itu orang-orang atau adik-adik kita dari Medan, dari Aceh, dari Lampung, dari Makassar gitu. Saya nggak usah nyebutin deh kampus-kampusnya gitu ya, di 20-an kampus di episode yang sebelum gitu. Pasti ada the power of orang dalam. Nanti saya akan tanya ke Kang Yana, the power of orang dalam bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu. Udah keren, udah bagus, udah pinter, udah lulus semuanya, tapi mudah-mudahan apa yang nanti akan dijawab sama Kang Yana akan menjadi motivasi untuk kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, langsung saja sebelum saya melaju ke kolom Q&A, karena manajemen sudah menyebutkan, sudah memilih 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan untuk Kang Yana, Tapi sebelum itu ada juga yang dari Madiun, ada juga yang dari Jogja. Tapi sebelum itu, saya rasa saya akan membiarkan Kang Yana minum dulu, istirahat mungkin 1 atau 2 menit gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Dan saya bersama Mas Dava yang ada di Batam, Master Control Ecobisa, akan memberikan informasi yang luar biasa. Apa sih informasinya, Mas Dava? Boleh dong? Iya. Baiklah rekan-rekan sekalian. Kalau Liga Inggris sudah selesai, kalau Liga Spanyol sudah selesai, kalau Liga apa lagi ya?
Liga Italia, Spanyol, Jerman, wah semuanya deh, you name it, atau enggak Liga Champions sudah selesai gitu ya. Nah, kali ini kita mengisi kekosongannya sambil menemani Liga Eropa, Piala Eropa yang cuma sebentar itu, kita akan mengisi kekosongannya dengan Liga Poinku ya. Raih hadiah total 10 juta rupiah untuk 50 orang pemenang. Wah, 10 juta rupiah untuk 50 orang pemenang berapa tuh Mas Habibie? Ya 200.000 ya, 200.000 karena saya udah ada contekannya, 200.000 ya teman-teman ya. Nah, gimana Mas Habibie caranya dapetinnya gitu? Kami yang di daerah tuh sangat berharap sekali. Oke, sabar ya. 200.000 untuk 50 orang pemenang tanpa apapun ya, tanpa harus bayar apapun, pokoknya langsung dapat ya. Caranya gimana teman-teman? Believe nih caranya sangatlah mudah ya. Untuk menjadi namamu ada di papan klasemen skor dari teman-teman sobatku bisa yang dari Sabang sampai Merauke ya, yang sudah ada 1.120 akun yang ada di Kubisa, 1.120-an akun yang ada di Kubisa. Kalian bisa berjuang untuk mendapatkan 200.000 rupiah alias 10 juta untuk 50 orang pemenang. Caranya sangat mudah, teman-teman, hanya cukup mungkin daftar, login atau register ke Kubisa, dapat poin. Habis itu nonton micro learning alias siaran ulangnya si webinar micro learning, dapat poin gede lagi. Nonton online course dapat poin juga gede banget ya. Habis itu daftar special webinar yang berbayar, dapat poinnya jujur sumpah gede banget, saya nggak bohong ya. Habis itu daftar webinar reguler dapat poin. Terus nonton webinar langsung gitu, buset, poinnya gede banget ya. Pokoknya banyak banget teman-teman dapetin ya. Nah, karena itu kamu di step ketiga bisa dilihat di situ ya, untuk cek peringkatmu pada papan skor klasemen, kamu cek itu di step ketiga, ada tuh linknya di situ ya. Pokoknya daily point teman-teman, daily point, jangan sampai ketinggalan ya. Karena apa, itu dari Sabang sampai Merauke 1.120 untuk startup ya, cukup seperti kami, startup cukup seperti kami, tapi sudah banyak akunnya, jadi saya rasa teman-teman wajib nih untuk mencoba hal ini ya, wajib. So kalian coba jangan sampai ketinggalan, karena nanti 50 orang terdepan, teratas akan mendapatkan 200.000 rupiah ya, gampang banget. Sampai kapan Mas Habibie? Terus kapan Mas Habibie? Untuk diumumkannya nanti diumumkannya pada tanggal 12 Juli 2021 ya. Mantap. Terima kasih Mas Dapa. Oke, baiklah, siap-siap untuk Kang Yana. Kang Yana siap-siap karena kita udah langsung, saya udah dapat dari manajemen udah dapat 4 pertanyaan dari berapa nih ya, dari berapa Q&A, udah dibantu juga sama Mbak Fania untuk dijawab ya. Kali ini saya sudah dapat 4 pertanyaan yang sudah dipilih oleh Master Control atas nama Agus Pramojo. Yang pertama ya, pertanyaan pertama Agus Pramojo, pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Madiun. Saya ada pertanyaan, yaitu, Mas atau Kang, bagaimana sih trik untuk mengetahui bahwa pertanyaan yang disampaikan saat interview adalah suatu jebakan? Matur suwun atas solusinya. Silahkan Kang Yana. Oke, pertanyaan jebakan. Kayaknya lagi perang gitu ya, gerilya mau dijebak biar ketangkep gitu. Oke, mungkin saya perlu klarifikasi dulu ya. Sejauh pengalaman saya merekrut, saya nggak pernah berusaha menjebak seseorang. Artinya membuat dia masuk terperangkap sehingga dia kayaknya tuh udah deh gitu, nggak bisa selamat lagi gitu ya. Anda kenapa klarifikasi, merasa tertuduh? Nah, saya khawatir ada yang keliru dengan melihat pertanyaan gitu. Jadi ketika pertanyaannya tuh kayak susah-susah gampang, wah ini jebakan. Gitu. Sebenarnya ketika diberikan pertanyaan yang menggali gitu ya, terus membandingkan gitu, ngasih opsi gitu, dua-duanya baik gitu ya. Terus sebenarnya yang mau dilihat adalah tadi kapabilitas, gimana cara kita berpikir gitu. Mungkin kita tahu, tapi kan cara kita menganalisa nggak kelihatan dengan menjawab bahwa oh saya tahu itu gitu. Ini tuh adalah ini. Itu kan hanya bisa menyebutkan. Tapi yang mau dilihat adalah sebenarnya lengkap gitu. Bagaimana pengetahuan itu digunakan.
Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu seringkali dirasakan maksudnya menjebak gitu. Waduh, ini kalau saya jawab A, ntar dia nggak pakai A, wah saya dibuang. Dijawab B, sebenarnya nggak pernah ada jawaban hitam putih kan waktu di interview. Kita ketika di interview boleh loh menjelaskan, dan justru penting menurut saya, perlu penting. Ketika ditawarkan sebuah skenario, terus pilihan, terus kita suruh milih, ketika kita milih A, jawab, jelaskan kenapa A-nya, kenapa B-nya, gitu. Itu lebih penting. So, saya justru kalau ditanya, ada nggak sih pertanyaan jebakan? Saya nggak tahu pertanyaan jebakan kayak apa, gitu. Karena nggak pernah ada maksud menjebak. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit, berarti kalau dirasa pertanyaannya sulit, berarti kita mesti pulang. Naikin dulu kapabilitasnya, supaya bisa menjawab pertanyaan itu. Ini mereka terlalu banyak nonton Endgame ya. Karena yang ada di Endgame jujur jebakan semua. Jadi teman-teman relax, ini hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi santai, dengarkan, pelajari ya, karena di sini sudah ada yang ahlinya, yaitu Mbak Fania dan juga Kang Yana. Lanjut Kang Yana ya. Kita melaju ke pertanyaan selanjutnya dari atas nama. Di sini saya dapat Feby Mirya Alifa ya, Feby Mirya Alifa. Selamat siang, saya ingin bertanya, jika saya tidak mengikuti organisasi di kampus, namun mengikuti volunteer di luar kampus, bagaimana nih menurut Kang Yana? Apakah akan mengurangi nilai di mata interviewer? Silakan Kang Yana. Oke, ya. Organisasi itu seringkali kalau kita dengar review, dengar sharing dari para HRD, ikut organisasi itu penting, dan itu menunjang chance kita untuk bisa direkrut gitu. Tapi perlu dilihat, tidak dibatasi loh organisasinya gitu. Karena sebenarnya bukan ikut organisasinya yang penting, bukan akhirnya punya kartu tanda anggota organisasinya, tapi yang penting adalah apa yang kita dilakukan di organisasi tersebut. Jadi kalau ikut volunteer dan menurut kita apa yang kita lakukan di dalam volunteer itu bisa memperkuat alasan orang itu percaya dan menerima kita, ya masukkan saja. Yang penting adalah kita harus bisa menjelaskan bahwa apa yang kita dilakukan itu adalah sebuah contoh loh, kalau nanti di perusahaan saya akan bisa melakukan seperti itu. Gitu. Jadi misalnya apa ya, kita ikut project, gitu, bikin planning, bikin evaluasi, itu yang perlu disampaikan sih. Oke, jadi nggak apa-apa ya ikut organisasi ya teman-teman ya, ormawa gitu ya. Bukan ormas ya teman-teman ya, tolong bukan ormas. Hati-hati ya kalau ormas ya. Iya, hati-hati ya. Kalau kamu sudah lulus baru masuk ormas ya. Nah, ada juga ormas yang bagus-bagus ya. Baiklah. Kalau masih kecil jangan ikut ormas ya. Dan kita akan melaju ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang dari Deviana ya, Deviana dari Jogja ya. Oke, selamat sore Mas Habibie dan pemateri yang keren-keren. Saya Deviana dari Jogja, izin bertanya. Misalkan saya sudah pernah bekerja di perusahaan A selama 1 tahun. Lalu di akhir kontrak kerja saya diberhentikan karena tidak diperpanjang kontraknya. Pertanyaannya, bagaimana saat menyerahkan CV kepada interviewer agar CV lama yang kita miliki tetap bisa digunakan untuk melamar pekerjaan? Oh, mau pakai CV lama nih. Gimana, Kang Yana? Sikat. Mau pakai CV lama. Tuh, dia sudah kerja 1 tahun ya tadi. Sebenarnya menurut saya lebih baik pakai diupdate aja CV-nya gitu. Kenapa harus pakai yang lama? Justru kan pengalaman setahun itu bisa dimasukkan dan memperkuat kapabilitas kita gitu. Sayang banget sih kalau nggak dimasukin. Sayang ya, kenapa nggak di-upgrade dan di-update ya? Ya, karena banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu mengupgrade dan mengupdatekan CV-mu. Insya Allah bisa menjadi saran yang baik ya dari Kang Yana. Terima kasih Kang Yana. Saya akan beralih ke pertanyaan terakhir nomor 4. Tapi sebelum itu, biar siapa sih yang akan jadi penanya keempat ya? Tapi sebelum itu saya pengen nanya, nih kalau dari sudut pandang Kang Yana, ini pertama kali di Kubisa gitu ya, untuk Kubisa Goes to Campus. Dan saya pengen nanya Kang Yana, yang ditanyakan oleh orang-orang itu dari sudut pandang Yana seperti apa gitu? Orang-orang
anak-anak muda, mahasiswa yang tanya, nah nanti kalau kita versus sama orang dalam gimana? Kan orang dalam itu kan kita udah nilai 8, dia juga remang-remang nih tadi dapat nilai 5 juga dicoret jadi nilainya 10 gitu. Nah, dari menurut Kang Yana nih the power of orang dalam kayak gimana? Karena kadang-kadang ada gitu ya di sebuah instansi itu dulu ya saya pernah masuk pas magang gitu ya, pas magang di sebuah instansi gitu ya, plat merah lah ya, plat merah gitu, dan ada seorang pejabat sekian yang punya anak buah banyak gitu ya, pejabat sekian gitu, jarang masuk jarang masuk, yang ngerjain itu juga anak-anak buahnya. Terus kalau masuk cuma urusannya buka koran, tutup koran, ngemil, jajan, sama ngegosip. Ada juga nih, jadi teman-teman mohon dipahami karena orang dalam ya itu banyak bentuknya ya, banyak bentuknya. Nah, saya juga pengen nanya dari sudut pandang Kang Yana, pernah nggak berpengalaman seperti ini, bergesekan seperti itu? Dan juga kayaknya the power of orang dalam, the powerful reference gitu ya, kalau kata orang Betawi bilangnya the powerful reference nih kayaknya nih menjadi salah satu momok nih di negara kita nih. Dari sudut pandang Kang Triana seperti apa? Silakan. Oke. Pertama saya belum pernah sampai berkonflik ya, belum pernah sampai berkonflik. Artinya ini saya ini direkrut terus dikalahin karena orang dalam terus sampai kita berbeda gitu. Tapi saya termasuk yang menyatakan bahwa orang dalam itu sah. Orang dalam itu sah tuh di dalam konteks gini. Kalau Mas Habibie jadi pengusaha gitu ya, jadi pengusaha butuh karyawan gitu. Terus buka lowongan, yang ngelamar satu saudara, satu bukan saudara, dan mereka berdua bisa bekerja. Akan pilih yang mana? Salah gitu kalau pilih saudara? Ya, menurut saya enggak. Yang penting dia bisa bekerja gitu. Jadi itu menurut saya soal apa ya? Ada istilahnya, setahu saya kalau nggak salah primordialisme ya gitu. Jadi kita memilih karena kita kedekatan. Itu kan persis kayak kita ke pasar, kalau sama-sama Sunda terus harganya diturunin gitu, sama-sama Jawa harganya diturunin gitu. Itu jadi karena kesamaan itu. Menurut saya banyak sekali power of orang dalam yang konteksnya positif. Artinya dia masuk, dia bisa bekerja. Yang masalah adalah dia masuk, dia nggak bisa bekerja dan bahkan nggak disuruh kerja. Gitu. Nah, kita yang teman-teman yang apply gitu ya, emang tahu itu yang ngalahin kita itu bisa kerja atau enggak, kan nggak tahu. Jadi daripada ngabisin energi buat mikirin itu gitu, daripada ngabisin energi buat mikirin, waduh saya nanti kalah sama orang dalam, ya jadi benar-benar bagus ya, so good so they cannot ignore you gitu. Jadi benar bikin diri kita mau disanding sama orang dalam, lu kalau lu pilih orang dalam, lu nyesel, bikin mereka nyesel untuk melepas kita. Maksudnya Kang Yana mempersiapkan diri kalau di situ memang amit-amit takut-takutnya ada orang dalam, kita gerakin eager kita dulu untuk bisa tampil menjadi yang terkeren dan terbaik ya. Karena apa? Anggap aja kita akan melawan orang dalam. Jadi itu bisa menjadi blessing in disguise untuk motivasi kali ya, Kang Yana ya. Bener banget gitu. Anggap aja semua kompetitor kita orang dalam. Gitu. Tapi jangan terus kita jadi ya gitu. Justru gimana caranya ketemu orang dalam, dia nggak akan punya alasan untuk milih orang dalam. Karena emang gila sih Mas, aku bikin program namanya Cuka, curhat seputar kanker gitu ya, sama Bunda Nelly gitu ya. The Power of Orang Dalam, penontonnya 500 Mas. Berarti banyak banget ya yang pernah ngalamin ya. Jadi ada yang bersyukur, ada yang bermasalah, ada yang minta dimotivasiin, ada juga yang pengen ngelamar tapi itu di mana kolam yang ingin dia ceburi itu orang kebanyakan the power of orang dalam. Dan ternyata ada teman-teman kita juga yang datang dari HR, dan tentunya ini dia Mas, jadi pendidikan buat kami semuanya di Kubisa. Itu dari luar negeri gitu. Ternyata reference itu ada undang-undangnya di luar negeri, dan itu diperbolehkan dengan beberapa syarat circumstances tertentu gitu. Dan wow, gila. Dan akhirnya aku langsung hubungin teman-temanku di Kubisa, akhirnya acara itu dapat
dapat ini, dapat apa namanya, dapat e-sertifikat. Luar biasa ya, 500 orang, ngeri banget ya. The power of orang dalam, mantap banget. Berarti Kayaknya kita berarti normal kan ya orang dalam kan? iya, Udahlah. kayaknya emang kita juga harus bahas juga sama Kang Yana nih ya. Jadi nanti ya, mudah-mudahan itu emang tema seksi banget sih. Terima kasih Kang Yana. Saya akan beralih ke pertanyaan pamungkas ya, bukan pamungkas yang to the bone itu ya, yang nyanyi-nyanyi itu. Tapi ini pertanyaan datang dari Rina correct me if I'm wrong, Rina Risnawati. Oke, Rina Risnawati. Masih adakah? Rina. Loh, kok nggak ada ya? Rina Risnawati. Apa jangan-jangan udah pindah ke answer ya? Kali. Rismawati ada. Apa udah? Ada. Ternyata ada ya. Ternyata ada. Emang begini nih. Kalau yang pilih manajemen, saya harus nyari dulu orangnya. Rina Rismawati. Pertanyaannya adalah, Kang, apakah semua perusahaan membutuhkan administratif, bukan dengan kemampuan semisal lulusan SMK, tapi kemampuan dia melebihi lulusan D3. Bukan pula yang dilihat dan diinterview itu tentang kebanyakan kemampuan di CV, baik dan kemampuan banyak dan pengalaman kerjanya banyak. Ini bagaimana sih penggalan-penggalannya, Rina? La ilaha illallah. Tapi ya sudahlah ya. Ini gimana nih kalau misalkan kita punya kemampuan bagus, tapi saingan kita D3, tapi kita lebih keren daripada D3 secara CV dan kemampuannya, kita harus seperti apa ya untuk bisa lebih terlihat? Mas Kang Triana, silakan. Oke, kalau pengen kalimat yang terakhir ya, kalau pengen lebih terlihat, ya gunakan tempat-tempat yang dilihat sama orang. Tadi sosial media, itu tempat-tempat yang dilihat sama orang. Gitu. Nah, cuma kalau tadi pertanyaannya, saya SMK, dia D3 gitu, ya kita nggak lolos dari seleksi administratif. Kita perlu paham apa yang terjadi di perusahaan. Kalau yang masuk 100 orang, apakah 100-100-nya akan diinterview sama perusahaan? Ya, dia akan habis tenaga, ya gitu. Dia akan bayar gaji orang cuma buat interview, dan perusahaan nggak mau melakukan itu. Terlalu besar cost-nya. Maka dia perlu membangun sebuah sistem untuk seleksi. Gitu. Paling sederhana ya itu status gitu. Tapi itu nggak adil. Iya, itu yang terbaik yang bisa dilakukan pada saat ini gitu. Cara ngehacknya gimana? Bikin kita kelihatan. Gitu, bikin kita kelihatan. Gimana cara bikinnya kelihatan? Nah, nantikan bersama Kang Yana dengan tema yang lain ya. Baiklah. Rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai di akhir acara, tapi untuk itu Kang Yana silahkan saya berikan PR terakhir nih untuk memilih siapakah yang akan memenangkan pertandingan untuk mendapatkan voucher dari GoPay senilai masing-masing Rp25.000, ada 2 ya. Silahkan dipilih silakan. Ada Agus Pramojo. Nggak boleh didelegasiin nih. Nggak boleh. Enak aja lu mau delegasiin gue. Awas. Masa Habibie ya? Kang Yana tuh. Agus Pramojo Madiun, atau Feby Miria Alifa, atau Deviana dari Jogja, atau Rina Rismawati. Silahkan Kang Yana memilih. Oke, ya. Saya pilih pertanyaan jebakan. Dari awal udah nempel di mata saya. Good scroll. Oke. Oh. Apa tuh? Pertanyaan kami sering merasa membuat orang terjebak ya. Sampai geleng-geleng saya sama diri saya sendiri gitu ya. Siapa namanya? Sebutkan Kang Yana. Oke, Agus Pramojo dari Madiun. Agus Pramojo dari Madiun. Baiklah, tahan dulu sebentar. Selamat kepada Agus Pramojo. Silahkan Mas Dava, Master Control, boleh dibantu untuk diberikan template data diri pemenang untuk Mas Agus Pramojo. Silahkan Agus untuk bisa melengkapi data template dirinya dan dikembalikan segera sekarang juga ke kolom chat lagi, di kolom chat lagi jawaban-jawaban atau mengisi daftar dirinya, karena kalau acaranya selesai kamu belum ngirim, habis sudah hangus hadiah untuk kamu. Oke? Mantap. Terima kasih. Dan yang kedua, silakan Kang Yana. Dan yang kedua, saya pilih Mbak Feby, organisasi volunteer. Dan mudah-mudahan jadi membuka kita semua ikut organisasi apa aja, nggak usah khawatir. Gitu, yang positif ya.
Deviana dari Jogja dan juga Agus Pramojo menjadi pemenang kita pada sore hari ini. Pilihan Kang Yana. Kang Yana kalau ya. Baiklah rekan-rekan sekalian. Mas Dava boleh dihubungi, diberikan template data diri pemenangnya kepada Mbak Deviana Hidayah dari Jogja. Deviana Hidayah dari Jogja untuk diberikan template data diri pemenang seperti biasa. Yang tadi saya bilang, Mbak Devi untuk bisa mengisi daftar atau list template data diri pemenangnya, kembalikan secepatnya juga, karena kalau acaranya habis, kamu belum mengisi, habis pula hadiahnya, hangus ya, jangan sampai. Silakan Mas Dava, Deviana Hidayah dari Jogja. Dan dengan begitu saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Triana, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi modal awal yang baik untuk kita versus HRD interview. Versus HRD interview, karena kebanyakan orang HRD dibilangnya susah ya untuk ditaklukkan. Jangan ditaklukkan ya. Pokoknya yang ditaklukkan bukan HRD-nya, tapi pertanyaan-pertanyaannya dan juga tes-tesnya ya. Oke? Lay aja. Baiklah, terima kasih juga saya sampaikan kepada Universitas Negeri Jakarta. Lalu terima kasih pula kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih kepada Indonesia Career Center Network atau ICCN. Terima kasih pula kepada Kormo Jobs dari Google Indonesia. Terima kasih juga kepada Gojek yang memberikan voucher GoPay senilai Rp50.000 dibagi 2 jadi Rp25.000 masing-masing. Dan terima kasih juga kepada staf pengembang bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Negeri Jakarta, Bapak Taryudi, yang calon menggantikan Bapak Abdul Syukur. Saya nggak bilang jabatannya loh Pak ya, yang calon di masa depan menggantikan Bapak Abdul Syukur, katanya Pak Aib. Amin. Terima kasih Pak Taryudi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala UPT LBK, Bapak Aib Badrijaman. Mantap, manis jambu. Terima kasih Bapak Aib, keren. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih juga kepada yang berkoordinasi dengan kita dengan sangat luar biasa, dengan penuh semangat, yaitu Kepala Pusat Karir UNJ yang tadi sempat memberikan sosialisasi micro credential, yaitu Mbak Fania Zulfa. Terima kasih Mbak Fania, terima kasih. Sama-sama, iya. Kalau nggak salah jawabannya sama-sama ya, benar ya? Nggak kedengeran masalahnya. Dan terima kasih juga kepada gestar kita, Kang Triana ya, untuk bisa memberikan pemaparan yang luar biasa. Rekan-rekan sekalian, saya ingat banget kata-kata almarhum bapak saya, jangan menyerah karena apa? Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha. Rekan-rekan sekalian, taklukkan impianmu, jangan sampai impianmu menaklukkanmu dan menghilangkanmu. Rekan-rekan sekalian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Habibi, Kang Yana, ada Pak Taryudi, lalu ada Mbak Fania dan juga Pak Aib, mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri, salam kompeten, salam sehat, wassalamualaikum, semangat bekerja, dan sampai jumpa. Bye-bye. Silakan, Master. Terima kasih. Oke, makasih semuanya. Terima kasih. Izin live ya, Pak Taryudi. Sama-sama Pak Aib, sukses selalu semuanya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jangan lupa diunduh ya, diunduh segera untuk link e-sertifikatnya sudah dikirimkan sama Master Control kita. Selamat mencoba. Jangan lupa diisi form feedback-nya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Silakan Master Control.